Halo, saya Elia Saputra. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi percabangan kan? Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai materi perulangan. Nah, sebelum kita mulai ke materinya, apa yang akan kalian lakukan saat diminta untuk mencetak kalimat berulang-ulang? Seperti misal, tolong tampilkan kalimat Hello World sebanyak 10 kali ke layar. Nah, mungkin sepertinya kalian akan menggunakan cout atau printf sebanyak 10 kali. Ya, walaupun cara seperti tadi itu boleh saja, hanya saja, bagaimana jika nanti mau menampilkan sebanyak 100 kali? Pasti bakalan capek menulis sebanyak itu kan? Karena itu, kita harus menggunakan dengan cara perulangan. Perulangan akan membantu kita mengeksekusi kode yang berulang-ulang, berapapun yang kita mau. Nah, apa sih perulangan dalam bahasa program itu sendiri? Perulangan yaitu proses berulang-ulang eksekusi blok atau kode tanpa henti selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Biasanya disisipkan variabel atau iterasi atau variabel penanda kapan perulangan akan dihentikan. Seperti misal, saya ingin mencetak dari 1 sampai 9 secara berurut, tetapi tanpa menggunakan cout yang sangat panjang. Nah, untuk perulangan sendiri yaitu ada beberapa jenis ya. Di antaranya yaitu while loop. While loop ini bisa digunakan untuk mengeksekusi kode program secara berulang-ulang selama kondisi yang ditentukan itu sudah benar. Dan kemudian yaitu ada do while. Do while biasanya bekerja dengan mengeksekusi kode blok terlebih dahulu, kemudian memeriksa kondisi dan menjalankan kode blok ketika kondisi yang ditentukan sudah benar. Dan kemudian yaitu ada for loop. Biasa digunakan ketika Anda tahu sebelumnya berapa kali skrip yang ingin dijalankan. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas contoh kasus programnya. Perulangan di mana diberikan input sebagai batasan akhir perulangan dan mengeluarkan output hello world berulang. Dengan ketentuan batas akhir harus lebih dari satu. Nah, ini batas akhir ini yaitu yang N ini. N adalah batas akhir, sedangkan I yaitu awal dari perulangan. Misal ya, ntar pertama kita harus bikin dulu ya si variabel integer yaitu n, i-nya itu harus sama dengan satu. Lah, kenapa harus sama dengan satu? Dikarenakan nanti si perulangan itu bakal dicek tuh si nomornya, angkanya tuh dari satu dimulainya teh. Nah, kalau misal i-nya satu kan, n-nya teh misal 3, nanti si itu teh bakal dicek kalau n-nya tuh apa satu kurang dari n. Kalau benar maka akan di print. Nah, jikalau ntar dicek lagi apakah 2 atau lebih kecil dari n, maka akan dicetak lagi nih si kodenya. Nah, seperti contoh kan tadi kita mau pengen hitung hello world dengan perulangan yang tertentu. Kita langsung run aja kodenya. Si n itu kan kita mau masukkan n-nya tuh berapa? Kalau misal kita mau 5, nah nanti si hello world-nya tuh bakal ada 5 kali diulang. Padahal kita cuma masukin satu aja, satu cout. Nah, jadi ini teh kita si i-nya teh bakal dicek kalau i-nya tuh satu tes kurang dari n ya. Nah, kalau misal si kondisinya benar, maka akan di print, akan dieksekusi si kode 16 sama 17. Kalau misal kita ubah aja ya si cout-nya tuh jangan hello world tapi yaitu 1. Nah, maka si kodenya yang berlaku juga akan beda. Nah, misal pengen batas perulangannya yaitu 3 ya. Nah, maka si cout-nya bakal di print 3 kali. Sini angka satunya. Oh, maaf, ini harusnya i aja ya, jangan 1. I. Nah, misal tadi kan 3. Nah, maka si i-nya itu bakal diulang-ulang. Jadi itu bakal dicek berulang gitu. Misal dari 1, kalau 1 lebih kecil sama dengan n, maka akan di print si out ini. Oke, kita lanjut ke contoh kasus selanjutnya. Nah, ini untuk contoh kasus yang kedua ya, yaitu membuat program perulangan untuk membuat deret angka dengan input sebagai batas akhir dengan ditentukan batas akhir tidak lebih dari batas awal. Ya, seperti yang tadi dibilang, ini hampir sama, cuman si perulangannya itu menggunakan for. Untuk pertama, ya seperti biasa harus membuat dulu variabel integer, yaitu i dan n.
Nah, untuk ini si out batas nomornya dengan n-nya tuh adalah batas awal, batas akhir ya, bukan batas awal. Dengan n yaitu batas akhir dan for i yaitu perulangan for dengan kondisi i-nya tuh sama dengan 1 dan i lebih kecil sama dengan n yaitu akhir. Maka i plus plus yaitu nanti setiap sudah beres pengkodeannya maka ditambah lagi si i-nya teh. Jadi misal si i-nya tuh 1, maka selanjutnya ntar si i-nya tuh jadi 2. Jadi ditambah. Nah, maka si out sama dengan i. Nah, ini hampir sama kayak tadi udah dijelasin di contoh kasus yang ke-1. Nah, ini yang kedua menggunakan ini deret angka. Nah, misal kita run kodenya, maka kita harus tentukan batas nomornya itu berapa. Misal mau masukin 6, maka nah, kita bakal membuat deret angka dari 1 sampai 6 secara berurutan. Yang ini i plus plus. Jadi ntar kita teh dicek dulu satu-satu. Kalau misal i-nya itu sama dengan 1 dan i-nya teh lebih kecil dari n, itu batas akhir, maka akan di print sisi out ini. Nah, jikalau misal ntar kita teh udah i plus plus kan dan si akhirnya teh i sama dengan 6 dan misal kalau si batas akhirnya itu 5, maka si perulangan itu akan dihentikan. Kita lanjut ke contoh kasus yang ketiga ya. Nah, ini untuk contoh kasus yang ketiga ya, yaitu membuat program perulangan di mana akan diberikan inputan berupa nilai awal sebagai batas awal perulangan dan nilai akhir sebagai batas akhir dengan output mengeluarkan perulangan bintang dengan banyak jumlah bintang yang muncul. Untuk itu kita harus membuat dulu ya variabel integer i, t, dan juga nilai akhirnya tuh. Nah, dengan cout nilai pertamanya yaitu i dan masukkan nilai akhir yaitu nilai akhir. Enggak, ini agak typo ya. Nah, dengan if i-nya tuh harus kecil dari nilai akhir dengan ketentuan kalau i-nya teh harus lebih kecil dari nilai akhir dan tidak boleh bernilai i-nya lebih besar dari nilai akhir. Nah, jikalau misal i-nya tuh lebih besar dari nilai akhir, maka akan langsung ke kode else yaitu error salah memasukkan input. Selanjutnya kalau misal i-nya udah si ketentuannya itu udah ini ya terpenuhi, maka bakal langsung ke ini nih, ke print si while. Ini hampir sama menggunakan perulangan while yang di kasus pertama. Untuk nilai i yaitu lebih kecil sama dengan nilai akhir, maka akan di print si bintang. Nah, dengan i plus plus yaitu di mana si-nya itu akan terus bertambah. Dengan t plus plus yaitu nilai untuk banyaknya bintang yang muncul. T itu yaitu banyaknya bintang. Nah, kita run aja kodenya. Nah, masukkan nilai pertama. Misal kita mau masukkan 3 dan nilai akhir yaitu misal 8. Maka yang muncul adalah ini 6 bintang. Dengan banyak bintang yang muncul adalah 6. Nah, kenapa bisa 6? Nah, seperti yang dibilang tadi, ini tuh si i-nya teh misal D3 ya. Kalau i-nya tuh 3 itu lebih kecil dari angka akhir yaitu 8, maka akan di print yang si out ini. Si baris 19 sampai 12. Nah, itu akan diulang terus dan misal si i-nya teh jadi 4, misal naik lagi 4 lebih kecil dari nilai akhir sampai i-nya teh sampai 8, ini akan di print. Tetapi kalau misal si i-nya udah 9, maka si perulangannya akan diakhiri. Ya langsung ke kode yang ini. Kode yang 23. Yap, seperti itu. Kita lanjut ke contoh kasus yang keempat ya. Ini untuk contoh kasus yang keempat, yaitu membuat program untuk membuat beberapa banyak minggu yang muncul dan hari ke N dalam satu pekan, yang mana dengan input untuk memunculkan beberapa banyak minggu yang akan ditampilkan. Pertama, kita harus membuat integer i, j, minggu, dan juga hari, yaitu harinya itu sama dengan 7. Dikarenakan satu pekan yaitu ada 7 hari. Untuk kita cout-nya itu sama dengan masukkan input berapa banyak minggu. Jadi si minggunya itu untuk menentukan berapa banyak minggu yang akan muncul. Yaitu bukan minggu, yaitu pekan. Pekan yang akan muncul ya. Kita menggunakan for, yaitu perulangan for. Dengan kondisi i sama dengan 1 dan i lebih kecil dari minggu dengan i plus plus. Ini banyak typo ya, maaf. Nah, dengan cout minggu ke yaitu i dengan cetak i-nya tuh kita menentukan berapa banyak nih si minggunya.
Untuk J sendiri yaitu untuk banyak hari ya. Ini itu nilai pertama dari minggu. Dan kemudian di dalamnya for juga ada lagi for, yaitu dengan J sama dengan 1, maka J lebih kecil dari hari dengan J plus plus. Ketentuannya tuh jadi si hari pertamanya tuh udah sama dengan 1 dan si hari pertama tuh lebih kecil sama dengan hari, yaitu hari yang sudah ditentukan tadi, yaitu ada 7. Nah, maka si nya tuh yaitu hari ke, ini hari ke-nya berapa? Yaitu tadi, ini udah ditentukan dari 1 misal sampai 7. Kita run dulu kodenya, maka nah kita misal mau masukkan nih berapa banyak minggu yang akan muncul. Jadi misal nih, kita mau masukkan 5 aja. Jadi pekan yang banyak itu ya adalah ada sampai 5 minggu. Jadi kita tuh gak usah banyak menulis si out sebanyak ini ya. Soalnya ini agak ribet juga kalau dari satu-satu dibikinnya. Jadi minggu ke-1, hari ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada minggu kedua. Nah, ini ada tipe dikit ya. Soalnya ini agak banyak tipe juga ya kalau dilihat. Oke, kita lanjut ke contoh kasus yang kelima ya. Nah, ini untuk contoh kasus yang kelima ya. Oh ya, sebelum mulai ke kodenya, seperti biasa saya akan membuat si pembahasan materi dari perulangan ini menjadi 2 bagian ya. Seperti yang sebelumnya mengenai materi percabangan, itu juga dibikin menjadi 2 bagian. Untuk si perulangan ini sendiri juga akan sama. Saya akan membuatkan 2 bagian biar tidak panjang si durasi videonya. Nah, untuk si contoh kasus yang kelima ini, yaitu buat program untuk menghitung deretan angka yang menggunakan perulangan, di mana akan mengeluarkan output deretan angka itu sendiri dan juga hasil jumlah rata-rata dari banyaknya bilangan yang sudah ditentukan. Jadi kita pertama harus membuat dulu integer ya, variabel integer A, yaitu untuk nilai pertama ya, N untuk nilai akhir, dan J yaitu untuk jumlah dari deretnya situ sendiri, I untuk perulangannya, dan B itu ini tuh untuk si banyaknya angka. Yang pertama kita harus membuat dulu ya, si masukkan outputnya sin dengan A nilai awal dan sin N yaitu nilai akhir. Dengan ketentuan pakai if ya, ketentuannya teh kondisinya tuh A lebih kecil dari N. Jadi si nilai awalnya itu tidak boleh lebih besar nih dari N. Dikarenakan maka perulangannya tidak akan terjadi, atau kalau ini juga bisa terjadi ya, mungkin juga kalau misal A-nya lebih besar dari N, tapi si perulangannya itu tidak akan henti gitu, terus-terusan berulang, jadi tidak ada akhirnya. Nah, dengan kondisi I sama dengan A, yaitu nilai awal dan I-nya tuh tidak boleh lebih besar dari N, harus lebih kecil sama dengan N. Dengan I plus plus yaitu setiap perulangan nanti akan ditambah lagi si I-nya teh. Dengan si out, yaitu pengeluarannya I, yang I tadi deretannya untuk deretannya, dan J yaitu sama dengan J tambah 1 tambah I. Ya, ini tuh untuk si tiap ininya, tiap deretan yang muncul maka akan ditambahkan, dimasukkan ke variabel J. Dan juga B ini untuk nilai ini ya, untuk nilai banyaknya angka yang muncul. Nah, itu kan kalau misal di ininya si B-nya tuh 0 ditambah 1 tiap perulangan, jadi akan ditambah terus. Nah, maka ini akan muncul nih rata-rata banyak dari nilai tersebut ialah C dibagi B, yaitu nilai banyak jumlah dari deretannya dan juga banyak deretnya. Kita langsung run aja kodenya. Nah, masukkan nilai awal ya. Nilai awal misal kita mau masukkan yaitu 3 atau 4 aja. 4 dengan nilai akhir yaitu 10. Maka yang muncul yaitu dari 4 sampai 10, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 ya. Ada 7 deret ya. Nah, maka rata-rata nilai dari banyaknya nilai tersebut adalah 7. Kok bisa 7? Nah, kita tambahin dulu ya. Gunakan matematika berarti itu pasti ada komanya ya. 7, bla bla bla, tapi dikarenakan ininya nilainya integer, jadi yang muncul cuma satu nilai aja. Nah, kita cari lagi ya contoh kasus lain, misal bukan contoh kasus, kita run lagi ya dengan menggunakan kondisi yang berbeda. Misal 1 nih, itu pertamanya dan yang terakhir yaitu 10.
Nah, jika dijumlahin kan, ya sesuatu maka akan menghasilkan yaitu nilai 5 dengan rata-ratanya teh. Jadi nilai 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10. Ini semua itu ditambahin terus dibagi nih sama banyaknya jumlah angka ini. Ada 10 kan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh ya 10. Nah, hasilnya tuh jadi sama dengan 5. Si nilai rata-ratanya tuh. Yap. Mungkin itu aja ya untuk si contoh kasus perulangan dari video part pertama ini ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh kasus dari contoh kasus nomor 6 sampai contoh kasus ke-10. Yap, sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.